Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel Jeritan Hati. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah drama yang akan menguji kesabaran dan menaikkan tensi darah. Ada seorang istri yang dihina di depan keluarga besar, dianggap tidak berguna dan seperti mesin cuci rusak. Ia dicaci maki hanya karena tidak bisa memiliki keturunan. Tapi tunggu dulu, penghinaan itu justru menjadi pemicu sebuah balas dendam yang cerdas dan sangat elegan. Wanita ini akan membuktikan bahwa ia bukan hanya bisa melahirkan, tapi juga bisa melahirkan kekuasaan yang menghancurkan semua orang yang pernah meremehkannya. Penasaran dengan nasib Bu Chandra, Gita, dan seluruh keluarga yang akhirnya dibuat panik luar biasa? Yuk, kita saksikan bersama. Jangan lupa, like video ini, subskripsikan channel Jeritan Hati agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini, dan komen di bawah dengan format, nama, asal kota, hadir. Mari kita mulai ceritanya. Hari itu rumah besar milik Pak Hartono dan Bu Chandra sangat ramai, dipenuhi tawa dan obrolan para anggota keluarga besar yang berkumpul untuk acara arisan bulanan. Dekorasi mewah dan hidangan melimpah seolah menegaskan betapa makmurnya keluarga ini. Namun di balik kemeriahan itu, selalu ada satu sudut yang terasa dingin, yaitu di sekitar Safira. Sebagai menantu tertua dari Arman, Safira adalah pusat perhatian yang aneh. Ia selalu tampil elegan, mengenakan pakaian desainer, dan memakai perhiasan yang memukau. Penampilannya sangat kontras dengan statusnya yang dianggap pengangguran terhormat di mata keluarga. Berbeda dengan Arman, suaminya, dan adiknya, Gita, yang bekerja di perusahaan keluarga, Safira memilih berkutat dengan kegiatan sosialita dan apa yang disebut Bu Chandra sebagai hobi mahal tak berguna. Tidak ada satupun dari keluarga itu yang tahu, atau bahkan peduli, apa pekerjaan Safira yang sebenarnya. Kehadirannya di setiap acara selalu disambut dengan senyum basa-basi yang lebih menyerupai cemoohan yang tersembunyi. Sore itu, suasana arisan mulai memanas setelah undian diumumkan. Ketika semua orang sedang menikmati hidangan penutup, Gita, adik ipar Safira, yang memang terkenal usil dan jahil, memulai pembicaraan dengan suara lantang yang sengaja diarahkan ke Safira. Gita berpura-pura berbincang dengan sepupunya mengenai rencana memiliki anak kedua, tetapi sesekali ia melirik sinis ke arah Safira yang sedang duduk tenang di samping Arman. "Ah, aku ini cuma ingin cepat-cepat memberi cucu laki-laki untuk Ibu Chandra," kata Gita sambil tertawa kecil, melirik Bu Chandra. "Rasanya tidak lengkap ya, menikah bertahun-tahun kalau belum ada tangisan bayi di rumah. Bu Chandra pasti sedih deh, Arman kan anak laki-laki pertamanya." Arman, yang menyadari sindiran itu, hanya menunduk, menghindari kontak mata. Ia memang sudah terbiasa dengan perilaku ibunya dan adiknya yang seringkali menyudutkan Safira. Arman sangat mencintai Safira, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Bu Chandra, sosok dominan dalam keluarga itu. Safira hanya tersenyum tipis, seolah sindiran itu hanyalah angin lalu. Ia menyesap minumannya dengan anggun, menunjukkan bahwa ia tidak terganggu sedikitpun. Namun, ketenangan Safira justru membuat Gita semakin kesal dan membulatkan tekad untuk mempermalukan Safira di depan umum. Gita lalu membalikkan badannya menghadap ke Safira. "Mbak Safira, maaf ya kalau aku bicara begini. Tapi, aku ini kasihan ya sama Mbak. Jadi orang hidupnya gak ada guna, cuma shopping terus. Buat apa nikah kalau gak bisa beranak?" Kata-kata itu bagai tamparan keras yang membekukan suasana. Seluruh ruangan mendadak hening. Beberapa anggota keluarga pura-pura memandang ke arah lain, sebagian lagi justru menunggu kelanjutan drama yang akan terjadi. Gita tersenyum puas, merasa telah memenangkan babak pertama. Safira meletakkan gelasnya perlahan, menimbulkan bunyi denting pelan yang menarik semua perhatian padanya. Sebelum Safira sempat menjawab, Bu Chandra, sang ibu mertua yang berhati dingin dan berlidah tajam, langsung menimpali dengan suara yang lebih lantang, memastikan bahwa hinaan itu terdengar jelas di seluruh penjuru ruangan. "Biar saja, Gita. Kenapa juga kamu harus kasihan pada wanita seperti dia?" Bu Chandra bangkit dari kursinya, berjalan mendekat ke arah Safira, menatapnya dari atas sampai bawah dengan sorot mata penuh kebencian yang mendalam. Bu Chandra sengaja mendekat agar Safira tidak bisa menghindar dan semua orang bisa melihat ekspresi Safira yang dipermalukan. Safira itu cuma pandai bergaya. Lihat perhiasannya, tasnya, bajunya. Semuanya palsu dan tidak ada isinya.
Dia cuma pandai membuang-buang uang Arman, tapi gak pandai bikin bayi. Sudah kayak mesin cuci rusak. Tidak bisa memproduksi apa-apa, cuma bisa menghabiskan sumber daya. Ucapan Bu Chandra penuh penekanan, dan kali ini, tawa riuh para anggota keluarga besar meledak, memenuhi ruangan. Mereka tertawa puas, merasa puas telah menelanjangi kelemahan terbesar Safira, yaitu ketidakmampuannya untuk mengandung. Bagi mereka, kemandulan Safira adalah aib yang merusak citra kesempurnaan keluarga besar Chandra. Safira yang selama ini tampak sempurna dan tak tersentuh, kini dianggap rendah dan hina. Mereka merasa hinaan itu adalah balasan setimpal atas gaya hidup Safira yang selalu tampak terlalu tinggi bagi mereka. Wajah Safira tidak menunjukkan kemarahan, tidak ada air mata, dan tidak ada rasa sakit yang kentara. Ekspresinya tetap tenang, tetapi matanya memancarkan kilatan tajam yang belum pernah dilihat siapapun di keluarga itu. Kilatan itu bukan kilatan kesedihan, melainkan kilatan api tekad yang membara. Ia mengatupkan rahangnya sejenak, mengambil napas dalam-dalam, lalu berdiri tegak di hadapan Bu Chandra. Arman, yang sudah akan berdiri untuk membela, ditarik duduk kembali oleh Pak Hartono, yang berbisik agar Arman tidak melawan ibunya. Arman akhirnya memilih bungkam, menuruti perintah ayahnya, meskipun ia merasa sangat bersalah melihat istrinya dihina sedemikian rupa. Safira melihat kebimbangan dan ketidakberdayaan Arman, dan perasaan kecewa di hatinya semakin menguat. Ia menyadari, ia sendirian dalam pertempuran ini. Safira menatap lurus ke mata Bu Chandra, lalu beralih menatap Gita yang masih cekikikan di belakang ibunya. Suara Safira terdengar pelan, namun mengandung ancaman yang dingin dan menusuk, mengalahkan riuh tawa di sekitarnya. Iya, Bu Chandra. Saya memang tidak bisa beranak. Saya akui itu. Terima kasih atas julukan yang indah itu, kata Safira dengan nada datar yang menyeramkan. Tapi saya akan tunjukkan pada kalian, bahwa ada hal yang jauh lebih berguna daripada sekadar melahirkan. Safira mengambil tas mewahnya, lalu membenarkan posisi berdiri. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat Bu Chandra mendadak merinding. Lihat saja kalian akan menyesal. Kalian akan sangat menyesal karena telah meremehkan seorang wanita yang kalian anggap, mesin cuci rusak, ini. Setelah mengucapkan kalimat terakhir itu, Safira langsung berbalik, berjalan anggun meninggalkan ruangan arisan tanpa menoleh sedikitpun. Kepergiannya meninggalkan keheningan total. Tidak ada tawa lagi. Bu Chandra dan Gita saling pandang, mencoba meyakinkan diri bahwa ancaman Safira hanyalah gertakan kosong dari seorang wanita yang terluka. Namun, entah mengapa, mereka tidak bisa sepenuhnya tenang. Mereka tidak tahu bahwa kata-kata mereka di hari itu telah menyalakan detonator dari sebuah bom waktu yang telah lama dipasang oleh Safira di dalam fondasi kehidupan dan kekayaan keluarga mereka. Mereka baru saja menyaksikan babak satu dari kehancuran yang tak terhindarkan. Setelah meninggalkan rumah Bu Chandra dengan langkah tegap, Safira langsung masuk ke dalam mobilnya dan memacu kendaraan menjauh dari lingkungan yang dipenuhi kemunafikan itu. Di dalam mobil, ketenangan yang ia tunjukkan di hadapan keluarga besar perlahan runtuh, digantikan oleh badai emosi yang berkecamuk di dalam hatinya. Namun, itu bukan badai kesedihan, melainkan badai tekad. Penghinaan yang baru saja ia terima adalah batas terakhir. Kata-kata, mesin cuci rusak, dan tidak berguna, itu telah mengaktifkan sebuah rencana besar yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Malam harinya, rumah Arman dan Safira terasa sunyi, dingin, dan mencekam. Arman tiba lebih lambat dari Safira. Ia mondar-mandir di ruang tengah, merasa bersalah dan tidak nyaman. Ia tahu, ia telah gagal melindungi istrinya. Ketika akhirnya ia menemukan Safira di kamar kerja, sedang menatap layar laptop yang menampilkan grafik dan angka-angka yang rumit, Arman mendekat dengan hati-hati. Safira, panggil Arman dengan suara pelan dan penuh penyesalan. Aku minta maaf soal yang tadi. Ibu dan Gita, mereka memang keterlaluan. Seharusnya aku membela kamu. Safira tidak menoleh. Ia tetap fokus pada layarnya, tetapi ia menjawab dengan nada yang datar dan menusuk. Tidak perlu minta maaf, Arman. Kamu sudah memilih untuk diam dan menuruti perintah ayahmu. Itu sudah cukup memberitahuku di mana posisiku dalam keluarga ini. Arman mencoba meraih tangan Safira, tetapi Safira menarik tangannya menjauh. Aku tahu kamu mencintaiku, Arman.
Tapi cinta saja tidak cukup saat harga diriku diinjak-injak di hadapan banyak orang. Kamu tahu aku tidak bisa punya anak, dan kamu tahu aku sudah berjuang untuk itu. Tapi, mereka tidak peduli. Mereka hanya melihatku sebagai sebuah cacat dalam dinasti mereka. Arman duduk di samping Safira, mencoba menjelaskan. Ibu hanya khawatir dengan penerus perusahaan, Safira. Ayah juga begitu. Mereka takut jika tidak ada pewaris darah daging, Chandra Group akan jatuh ke tangan orang lain. Safira akhirnya menoleh. Ekspresinya dingin. Pewaris? Jadi, itulah yang mereka khawatirkan? Mereka takut perusahaan yang dibangun ayahmu jatuh ke tangan orang luar? Safira tersenyum sinis. Mereka belum tahu, Arman. Mereka belum tahu bahwa selama ini, mereka justru sedang menggali kuburan mereka sendiri. Safira kemudian mengungkapkan sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan, meskipun ia tidak memberitahu detailnya. Aku sudah tahu, Arman. Sejak awal aku tahu akan ada saatnya aku harus menunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Dan malam ini, penghinaan itu adalah sinyalnya. Arman bingung. Maksudmu apa, Safira? Dengar, Arman. Aku tidak melarangmu untuk tetap loyal pada keluargamu. Tetapi mulai besok, jangan pernah lagi mencampuri urusanku. Lupakan semua yang kamu lihat di layar ini, kata Safira sambil menutup laptopnya. Aku akan mengambil kendali atas apa yang selama ini mereka anggap remeh. Mereka menghina, ketidakbergunaku, dalam melahirkan. Kini aku akan membuktikan kegunaanku dalam mengendalikan kekuasaan. Ini bukan hanya masalah anak, ini masalah harga diri dan pembuktian. Setelah Arman pergi dengan perasaan campur aduk, Safira kembali membuka laptopnya. Wajahnya yang tegar kini dipenuhi konsentrasi. Grafik dan angka-angka yang tadi ia lihat bukan sekadar data biasa, itu adalah blueprint dari kekayaan yang luar biasa. Safira bukanlah sekadar sosialita atau istri yang hanya bergaya. Safira adalah pemilik dan pendiri rahasia dari Phoenix Investment, sebuah perusahaan holding investasi global yang bergerak di bidang akuisisi dan restrukturisasi perusahaan yang sedang bermasalah. Identitasnya di dunia bisnis sangat dijaga ketat, hanya diketahui oleh segelintir orang. Safira kemudian mengirimkan pesan terenkripsi kepada asisten kepercayaannya, Reza. Reza adalah seorang ahli strategi bisnis yang telah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun, menjadi tangan kanan Safira dalam menjalankan Phoenix Investment. Beberapa menit kemudian, Reza membalas panggilan video tersebut. Reza melihat tatapan mata Safira yang luar biasa tajam. Ia tahu, Safira tidak main-main. Operasi Cinderblock dimulai malam ini juga. Reza, perintah Safira tanpa basa-basi, merujuk pada kode operasi untuk pengambil alihan perusahaan. Reza mengangguk, siap menerima instruksi. Target kita, Nyonya? Fokuskan pada Chandra Group. Lebih spesifik, aku ingin kamu mencari semua perusahaan yang memiliki utang besar kepada mereka, atau perusahaan yang sahamnya kini dikendalikan oleh Chandra Group sebagai jaminan pinjaman. Kita akan mulai dari sisi utang piutang, bukan dari saham utama, jelas Safira. Ia memilih pendekatan yang lebih halus dan tersembunyi, menciptakan keropos dari luar, bukan serangan frontal. Safira melanjutkan, aku ingin kita mengakuisisi perusahaan-perusahaan bermasalah itu secara cepat dan senyap. Setelah kita kuasai, kita akan memanggil utang mereka kepada Chandra Group sekaligus. Ini akan menciptakan krisis likuiditas mendadak dan parah bagi mereka. Bukankah itu akan membuat harga saham mereka anjlok, Nyonya? Tanya Reza. Tentu saja. Dan saat itulah, Phoenix Investment akan masuk melalui shell company yang sudah kita siapkan, membeli sisa-sisa saham mayoritas dengan harga yang sangat rendah. Mereka tidak akan pernah tahu siapa yang sebenarnya menyerang mereka sampai semuanya terlambat. Jawab Safira, senyum dinginnya kembali muncul. Safira menekankan pentingnya kerahasiaan. Pastikan tidak ada jejak yang mengarah padaku. Gunakan semua lapisan perantara yang kita miliki. Arman, Bu Chandra, atau ayahnya, tidak boleh tahu bahwa istri yang mereka sebut, mesin cuci rusak, inilah yang sedang merancang kehancuran mereka. Ini harus terlihat seperti kecelakaan bisnis murni. Reza menjamin bahwa semuanya akan dieksekusi dengan sempurna.
Safira kemudian mematikan panggilan video, menyandarkan tubuhnya ke kursi. Di depannya, layar laptop menampilkan sebuah dokumen rahasia, valuation report terbaru dari Chandra Group, yang ternyata, tanpa sepengetahuan keluarga, sedang berada di ambang kesulitan keuangan karena investasi yang salah. Safira sudah mengetahui kelemahan ini jauh sebelumnya. Ia tahu, ia hanya perlu sedikit dorongan eksternal untuk membuat benteng kesombongan keluarga itu runtuh. Ia melihat pantulan dirinya di jendela gelap, seorang wanita yang kini bertekad menggunakan kekayaan dan kecerdasannya sebagai senjata pembalasan. Safira menyadari, hari-hari di mana ia harus tunduk dan menerima hinaan sudah berakhir. Rencana telah dimulai. Hari-hari keheningan dan ketenangan adalah persiapan, dan kini tiba saatnya untuk menunjukkan kepada Bu Chandra dan Gita, bahwa wanita yang mereka sebut tidak berguna, ini memiliki kekuatan untuk mengambil seluruh dunia mereka. Sejak insiden arisan dan pertemuan rahasia dengan Reza, kehidupan Safira tampak semakin sibuk. Meskipun di mata keluarga besar ia hanya terlihat semakin menikmati gaya hidup mewahnya. Safira mulai sering bepergian, melakukan perjalanan mendadak keluar kota, bahkan ke luar negeri, yang ia sebut sebagai urusan pribadi yang mendesak. Pagi hari ia bisa berada di Jakarta, dan menjelang sore ia sudah terbang ke Singapura untuk rapat singkat. Semua perjalanan ini ia atur sedemikian rupa sehingga seolah-olah ia hanya menghadiri acara sosialita kelas, atas atau sekadar berburu barang mewah terbaru. Bu Chandra dan Gita tentu saja tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menyindir dan meremehkan Safira. Di grup pesan keluarga, Gita sering mengunggah foto-foto liburannya yang sederhana, lalu mengirim pesan sindiran yang ditujukan kepada Safira. Enak ya jadi Mbak Safira. Kerjaannya cuma jalan-jalan, makan enak, dan menghabiskan uang Abang Arman. Padahal suaminya lagi pusing di kantor, dia malah sibuk selfie di luar negeri. Bu Chandra selalu mendukung sindiran Gita. Memang begitu dia itu, cuma pandai bergaya. Dia pikir dengan pamer tas baru, masalah keturunan akan hilang begitu saja. Dasar tidak punya tanggung jawab. Komentar Bu Chandra saat makan malam keluarga, sengaja meninggikan suara agar Arman mendengarnya dan semakin merasa tertekan oleh istrinya. Padahal, di balik tas Hermes dan dress mahalnya, Safira sedang menjalankan operasi bisnis bernilai triliunan rupiah. Perjalanan keluar kota dan luar negeri itu bukanlah liburan, melainkan pertemuan dengan fund manager, konsultan hukum, dan bankir investasi untuk memuluskan akuisisi-akuisisi kecil yang menjadi sasaran empuk Phoenix Investment. Reza, asistennya, mengirimkan laporan rinci setiap hari. Dalam waktu 2 minggu, Phoenix Investment, yang dipimpin Safira berhasil mengakuisisi 3 perusahaan kecil hingga menengah yang semuanya memiliki satu benang merah. Mereka adalah debitur besar, Chandra Group, milik Pak Hartono. Chandra Group selama ini memberikan pinjaman besar kepada perusahaan-perusahaan itu sebagai bagian dari portofolio investasi mereka, dengan jaminan yang tidak terlalu kuat. Safira, melalui Reza, mengeluarkan perintah tegas kepada manajemen baru ketiga perusahaan yang diakuisisi, segera tuntut pelunasan seluruh utang kepada Chandra Group dalam jangka waktu sangat singkat, dengan alasan restrukturisasi internal dan masalah likuiditas mendadak. Strategi Safira adalah menciptakan tekanan keuangan yang tidak tertanggulangi dari berbagai sisi secara bersamaan. Di sisi lain, kehidupan di Chandra Group mulai terasa gerah. Pak Hartono, ayah mertua Safira, mulai terlihat stres. Ia mengeluhkan aliran kas perusahaan yang mendadak seret. 3 debitur utama mereka, yang selama ini dianggap stabil, tiba-tiba menuntut penarikan pinjaman dan pelunasan utang sekaligus. Hal ini memaksa Chandra Group mengeluarkan dana kas yang sangat besar dalam waktu yang tidak terduga. Ini aneh sekali, Arman. Kenapa mereka semua menuntut pelunasan bersamaan? Kita bisa kolaps kalau begini terus, keluh Pak Hartono di kantornya. Arman, yang juga menjabat manajer, hanya bisa menggaruk kepala. Saya sudah mencoba menelpon manajemen baru mereka. Yah, tapi mereka bilang ini murni kebijakan baru. Padahal 3 bulan lalu mereka bilang pinjaman mereka aman sampai tahun depan. Arman sama sekali tidak tahu bahwa manajemen baru yang ia telepon itu bekerja di bawah kendali istrinya sendiri. Tekanan likuiditas ini secara langsung memengaruhi Bu Chandra dan Gita. Pak Hartono terpaksa menunda pembayaran bonus tahunan dan mengurangi anggaran operasional kantor, yang secara otomatis memengaruhi jatah uang bulanan Bu Chandra dan Gita.
Ayah, ini bagaimana sih? Uang belanja saya dikurangi? Katanya perusahaan sukses, tapi uang arisan saja ditunda. Protes Gita kepada ibunya di rumah. Bu Chandra, yang terbiasa hidup mewah, juga mulai panik. Ini pasti karena Arman tidak fokus. Dia terlalu sibuk memanjakan istrinya yang tidak berguna itu. Harusnya dia lebih memikirkan perusahaan daripada membiarkan Safira menghambur-hamburkan uang di luar negeri. Bu Chandra bahkan sempat menghubungi Safira yang saat itu sedang berada di New York, bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk menyindir. Safira, kamu di sana jangan cuma sibuk selfie. Suamimu sedang pusing memikirkan uang. Harusnya kamu membantu, bukannya menambah beban. Safira menjawab telepon itu dengan senyum tipis di wajahnya. Ia saat itu sedang dalam perjalanan menuju kantor pengacara untuk menuntaskan closing deal akuisisi terbarunya. Maaf, Bu Chandra. Seperti yang Ibu lihat, saya memang sedang sibuk dengan urusan saya. Saya sudah bilang, jangan pernah mencampuri urusan saya. Dan soal uang, saya rasa itu urusan Arman dan Ayah, bukan urusan saya, kan? Safira mematikan telepon itu tanpa menunggu balasan, meninggalkan Bu Chandra dalam kekesalan yang mendidih. Safira melakukan ini bukan karena kekejaman, tetapi karena disiplin. Ia harus mempertahankan kedok, sosialita tidak peduli, agar serangan finansialnya tidak terendus. Setiap hinaan yang dilontarkan Bu Chandra dan Gita justru semakin menguatkan alibinya bahwa ia adalah wanita bodoh yang hanya tahu bersenang-senang, membuat keluarga besar itu semakin lengah terhadap ancaman yang sebenarnya. Di akhir minggu ketiga, Reza melaporkan hasil krusial. Nyonya, utang yang dituntut pelunasannya oleh ketiga perusahaan itu totalnya mencapai hampir 60% dari total kas lancar Chandra Group. Dalam 2 hari ke depan, mereka pasti akan benar-benar kehabisan uang untuk operasional. Safira mengangguk puas. Ia kini memegang kendali penuh atas perusahaan-perusahaan yang akan melumpuhkan Chandra Group. Perasaan puas itu begitu besar, jauh lebih memuaskan daripada memenangkan undian arisan. Ia telah mengubah hinaan yang menyakitkan menjadi energi untuk sebuah pembalasan yang cerdas dan terstruktur. Ia telah berhasil menciptakan jebakan finansial yang sempurna, dan kini tinggal menunggu waktu bagi Bu Chandra dan Gita untuk benar-benar merasakan kepanikan yang sesungguhnya. Operasi senyap ini telah berhasil menempatkan fondasi Chandra Group di atas jurang kehancuran. Minggu keempat sejak insiden arisan, suasana di rumah besar keluarga Chandra berubah drastis dari kemewahan yang tenang menjadi ketegangan yang menyesakan. Guncangan finansial yang dirancang Safira mulai terasa dampaknya secara nyata. Di kantor, Chandra Group, Pak Hartono dan Arman berada dalam kondisi stres berat. Mereka sibuk menghadapi telepon dari berbagai pihak dan pertemuan darurat yang berlarut-larut. Tuntutan pelunasan utang yang datang secara beruntun dari 3 debitur utama telah menguras hampir seluruh cadangan kas perusahaan. Pak Hartono, yang biasanya tenang dan berwibawa, kini terlihat panik. Ia bolak-balik memeriksa laporan keuangan yang disajikan Arman. Bagaimana bisa kita kehabisan kas secepat ini? Arman, kita adalah perusahaan besar. Ini tidak masuk akal. Ada yang tidak beres. Serunya frustrasi di ruang kerjanya. Arman mencoba menenangkan ayahnya. Saya sudah mencoba menunda pembayaran ke supplier lain. Yah, tapi 3 perusahaan ini, PT Sinar Jaya, PT Bangun Abadi, dan PT Karya Makmur, mereka menuntut pelunasan paling lambat besok sore. Jika tidak, mereka mengancam akan membawa ini ke jalur hukum. Kita tidak punya pilihan. Pak Hartono memijat pelipisnya. Yang tidak mereka ketahui, dan yang hanya diketahui oleh Safira, adalah bahwa ketiga perusahaan itu kini tunduk di bawah perintah Phoenix Investment. Permintaan pelunasan mendadak itu adalah bagian dari perintah strategi Safira untuk melumpuhkan likuiditas Chandra Group secara total. Dampak finansial itu segera menjalar ke rumah. Bu Chandra, yang terbiasa hidup dengan standar kemewahan yang sangat tinggi, mulai merasakan dampaknya secara pribadi. Gaji bulanannya, yang biasanya ditransfer tepat waktu, mengalami penundaan. Pak Hartono beralasan sedang ada masalah teknis di keuangan, tetapi Bu Chandra tahu ada yang tidak beres. Arman, kenapa gaji ibu belum masuk? Tagihan kartu kredit ibu sudah jatuh tempo, dan Gita juga merengek minta uang saku untuk belanja tas baru.
protes Bu Chandra kepada Arman saat mereka makan malam. Arman tampak tidak berdaya. Maaf, Bu. Keuangan perusahaan sedang kritis. Ayah terpaksa menunda beberapa pembayaran termasuk gaji direksi sementara waktu. Kita harus mengutamakan pelunasan utang perusahaan dulu. Wajah Bu Chandra langsung memerah. Kritis? Omong kosong. Perusahaan kita tidak pernah kritis. Pasti ayahmu terlalu boros atau ada yang mencuri. Kalian itu laki-laki, harusnya kalian bisa mengatur perusahaan. Bagaimana bisa saya tampil di depan teman-teman arisan kalau saya tidak bisa membayar tagihan? Gita, adik ipar Safira, juga ikut mengeluh. Iya, Bang. Uang saku Gita cuma tinggal sedikit. Bagaimana Gita mau ke salon? Ini semua pasti gara-gara Mbak Safira. Ya? Dia kan cuma menghabiskan uang. Kenapa dia tidak disuruh membantu mencari investor alih-alih jalan-jalan terus? Mendengar nama Safira disebut, Arman merasa semakin tertekan. Ia tahu betapa Safira akan kesal jika tahu mereka masih menyalahkan dirinya di saat perusahaan sedang bermasalah. Arman hanya bisa terdiam, tidak mampu membela Safira dan tidak mampu menyelesaikan masalah perusahaan. Tanpa sepengetahuan mereka, Safira sedang berada di dalam kamar kerjanya, mendengarkan setiap detail keluhan itu melalui telepon conference call yang diam-diam ia sambungkan. Ia membiarkan mereka menyalahkan dirinya, karena itulah yang ia butuhkan. Semakin besar kemarahan mereka terhadap dirinya, semakin kecil kemungkinan mereka mencurigai adanya serangan finansial terstruktur. Reza melaporkan kemajuan di jalur belakang. Nyonya, tim kami berhasil menanam beberapa rumor negatif di pasar. Kami menyebarkan informasi bahwa Chandra Group memiliki masalah manajemen internal yang serius, yang menyebabkan penarikan dana massal. Hal ini membuat investor potensial enggan masuk, padahal Pak Hartono sedang mati-matian mencari pinjaman baru. Safira tersenyum puas. Bagus, Reza. Pastikan semua pintu pinjaman tertutup rapat untuk mereka. Buat mereka merasa benar-benar terisolasi. Aku ingin Pak Hartono dan Arman merasakan keputusasaan, merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak berguna, sama seperti yang mereka katakan padaku. Keesokan harinya, situasi di Chandra Group semakin mencekik. Pak Hartono dan Arman mengadakan pertemuan dengan dua bank besar untuk mengajukan pinjaman darurat, tetapi keduanya menolak mentah-mentah. Alasan penolakan selalu sama. Kami mendengar rumor buruk tentang manajemen internal dan risiko likuiditas Chandra Group. Pak Hartono pulang ke rumah dengan wajah yang benar-benar kelelahan dan putus asa. Ia bahkan tidak berani menatap Bu Chandra, yang sudah menunggu di ruang tengah dengan wajah cemberut. Ada apa? Yah? Kenapa muka ayah seperti itu? Tanya Bu Chandra ketakutan, menyadari ada masalah yang jauh lebih serius daripada sekadar penundaan gaji. Pak Hartono menceritakan kegagalan mereka mendapatkan pinjaman. Kita harus segera membayar utang itu besok sore, Chandra. Kalau tidak, reputasi kita hancur. Kita harus mencari cara lain. Kita harus menjual aset. Cepat. Bu Chandra panik. Menjual aset? Aset apa? Rumah ini? Toko emas warisan ibu? Jangan gila, yah. Itu semua adalah simbol status kita. Status apa lagi yang kamu pikirkan, Chandra? Perusahaan lebih penting. Tanpa perusahaan, kita tidak punya apa-apa. Bentak Pak Hartono, yang jarang sekali marah. Gita, yang menyaksikan pertengkaran orang tuanya, hanya bisa menangis ketakutan. Ia baru menyadari betapa rapuhnya kemewahan yang selama ini ia nikmati. Di tengah kekacauan itu, mereka teringat pada satu-satunya orang yang memiliki koneksi luas dan mungkin bisa membantu. Safira. Arman merasa tidak enak, tetapi ia didorong oleh Bu Chandra. Cepat, Arman. Telepon istrimu. Suruh dia pulang. Dia kan sering bergaul dengan orang-orang kaya. Suruh dia cari investor untuk kita. Bilang padanya, ini demi masa depan suaminya. Perintah Bu Chandra mendesak. Arman ragu, tetapi ia menuruti. Ia menelpon Safira, yang saat itu sedang menikmati kopi sambil menandatangani dokumen penting di kantornya yang tersembunyi. Safira, tolong, sayang. Perusahaan sedang sangat darurat. Bisakah kamu menggunakan koneksi sosialmu? Siapa tahu kamu punya teman yang mau berinvestasi atau memberi pinjaman besar? Pinta Arman,
suaranya terdengar putus asa. Di seberang telepon, Safira menjawab dengan nada dingin yang pernah ia gunakan saat Bu Chandra menghubunginya. "Arman, kamu tahu, aku sedang di tengah meeting penting. Aku sudah bilang, aku sedang sibuk mengurus bisnis pribadiku yang lebih penting dari sekadar gosip arisan atau urusan kantor ayahmu. Maaf, aku tidak bisa membantu. Kamu dan ayah yang harus menyelesaikan masalah kalian sendiri." Safira lalu mematikan telepon itu, tanpa memberi kesempatan Arman berbicara lebih lanjut. Ia tahu, penolakan ini akan menyakitkan Arman, tetapi ia harus melakukannya. Ia harus membuat mereka semua merasakan bahwa wanita yang tidak berguna ini tidak hanya menolak membantu, tetapi juga sepenuhnya tidak peduli. Memperkuat alibi, sosialita egois, yang ia mainkan. Di luar ruangannya, Reza tersenyum tipis. Safira telah berhasil menciptakan guncangan pertama, dan kini, saatnya menunggu kepanikan yang lebih besar. Memasuki minggu kedua setelah guncangan pertama, tekanan di rumah dan di kantor, Chandra Group, meningkat tajam hingga ke titik didih. Penolakan Safira untuk membantu, yang mereka anggap sebagai bentuk egoisme dan ketidakpedulian, justru membuat keluarga Chandra semakin membenci Safira, tetapi di saat yang sama, mereka semakin merasa terisolasi. Bu Chandra dan Gita, yang tadinya hanya merasakan dampaknya melalui pengurangan uang belanja, kini merasakan ancaman yang jauh lebih nyata. Chandra Group benar-benar kehabisan uang tunai. Mereka berhasil membayar ketiga utang mendadak itu dengan menjual sebagian kecil saham di anak perusahaan, tetapi langkah itu hanya bersifat sementara. Kerusakan reputasi akibat rumor likuiditas yang disebarkan Safira melalui Reza membuat bank dan investor menjauhi mereka. Pak Hartono dan Arman pontang-panting mencari solusi, tetapi setiap pintu yang mereka ketuk tertutup rapat. Bu Chandra, yang kini benar-benar kesulitan membayar tagihan kartu kredit dan cicilan gaya hidupnya, mulai menunjukkan kemarahan yang lebih besar. Ia sering marah-marah di rumah, menyalahkan Arman karena tidak mampu mengelola perusahaan, dan menyalahkan Safira karena memilih sibuk di saat kritis. "Dasar perempuan tidak tahu diri," gerutu Bu Chandra kepada Gita saat mereka sedang bergosip di dapur. Dia itu harusnya bersyukur dinikahi Arman dan dihidupi enak. Sekarang suaminya butuh pertolongan, dia malah asyik jalan-jalan. Benar-benar seperti mesin cuci rusak. Tidak menghasilkan apa-apa dan saat dibutuhkan malah tidak mau bekerja. Gita menimpali, "Iya, Bu. Kenapa tidak kita usir saja dari rumah? Biar Arman sadar kalau dia harus mencari istri yang lebih bertanggung jawab, dan bisa membantu keluarga di saat susah." Di saat yang sama, Safira sedang berada di lantai teratas sebuah gedung pencakar langit di ibu kota, bertemu dengan Reza. Safira tidak hanya mengamati kehancuran Chandra Group, tetapi juga secara aktif memantau nilai saham perusahaan tersebut yang terus merosot. "Reza, bagaimana dengan saham Chandra Group di pasar? Apakah sudah mencapai titik yang kita inginkan?" tanya Safira sambil menatap layar monitor yang menunjukkan grafik penurunan tajam. "Hampir, Nyonya," jawab Reza. "Penurunan sudah mencapai 40% dari nilai normal. Rumor kebangkrutan telah tersebar luas. Investor kecil mulai panik dan menjual saham mereka. Ini saatnya kita bersiap untuk bergerak masuk. Akuisisi minoritas secara bertahap sudah kita lakukan melalui perusahaan perantara. Sebentar lagi kita akan menguasai mayoritas." Safira mengangguk puas. "Jangan terburu-buru. Aku ingin Pak Hartono dan Arman sendiri yang memohon agar ada pihak yang mau membeli saham mereka. Aku ingin mereka merasa benar-benar putus asa. Saat mereka sudah tidak memiliki pilihan lain, barulah kita datang." Sementara Safira sibuk mengatur strategi takeover triliunan rupiah, di rumah keluarga Chandra, keputusasaan mencapai puncaknya. Pak Hartono, dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan perusahaan, memutuskan untuk menjual aset pribadi yang paling berharga dan memiliki nilai historis, yaitu tanah warisan keluarga di pinggiran kota yang sudah lama diincar pengembang besar. Saat Bu Chandra mengetahui rencana ini, ia histeris. Tanah itu adalah simbol status dan kekayaan mereka, tempat ia berencana membangun villa peristirahatan mewah. "Ayah gila. Tanah itu milik keluarga. Kenapa ayah harus menjualnya? Kalau tanah itu dijual, kita mau tinggal di mana kalau perusahaan benar-benar bangkrut?" teriak Bu Chandra kepada Pak Hartono. "Kita tidak punya pilihan, Chandra. Uang dari penjualan saham hanya cukup untuk 2 minggu ke depan.
Kita butuh dana besar untuk operasional mendesak. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita akan kehilangan semuanya, termasuk rumah ini, balas Pak Hartono dengan suara yang bergetar. Arman, yang menyaksikan pertengkaran hebat itu, hanya bisa menundukkan kepala. Ia merasa gagal total sebagai putra dan manajer. Ia berpikir, andai saja Safira mau membantu dengan koneksinya yang luas, mungkin keadaan tidak akan separah ini. Dalam keputusasaannya, Arman kembali mencoba menghubungi Safira. Kali ini, Safira menjawab setelah dering ketiga. Safira, aku mohon. Kami sudah di ujung tanduk. Ayah bahkan harus menjual tanah warisan. Kami butuh bantuanmu, Safira. Tolong, kenalkan kami pada investor teman-temanmu itu. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Arman memohon dengan suara yang nyaris menangis. Safira, yang kini sedang berada di dalam mobil mewahnya di kawasan elit, melihat keluar jendela. Ia melihat betapa indahnya senja hari itu. Ia membiarkan keheningan sesaat membebani Arman. Arman, jawab Safira tenang, aku sudah bilang padamu. Aku sibuk. Pekerjaanku saat ini sangat penting, dan aku tidak bisa meninggalkannya hanya karena urusan likuiditas yang seharusnya kalian berdua bisa atasi. Lagi pula, bukankah aku ini wanita tidak berguna, Arman? Wanita bodoh yang hanya tahu bergaya dan tidak bisa memberi keturunan? Apa gunanya koneksiku bagi kalian? Kalimat itu, yang diucapkan dengan tenang, lebih menyakitkan daripada bentakan. Safira mengembalikan semua hinaan keluarga itu kepadanya dalam bentuk penolakan dingin yang ia bungkus dengan alasan kesibukan. Aku sedang dalam perjalanan bisnis penting, Arman. Setelah ini aku harus bertemu seseorang yang sangat krusial. Jadi, maaf, aku tidak bisa diganggu. Lanjut Safira, kemudian menutup telepon tanpa mengucapkan selamat tinggal, memutus harapan Arman yang terakhir. Arman kembali ke ruang tengah, wajahnya memucat. Ia harus melaporkan kepada Bu Chandra dan Pak Hartono bahwa Safira menolak untuk menjadi penyelamat mereka. Penolakan itu, yang datang di tengah keruntuhan finansial, terasa seperti pengkhianatan yang mematikan. Bu Chandra dan Gita langsung marah besar. Bu Chandra menjerit. Sudah kubilang, dia wanita tidak punya hati. Dia hanya memanfaatkanmu, Arman. Dia senang melihat kita jatuh. Kekesalan keluarga Chandra terhadap Safira kini tidak lagi hanya sebatas hinaan, tetapi telah berubah menjadi kebencian yang mendalam. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa penolakan dan kesibukan Safira bukanlah ketidakpedulian, melainkan bagian dari skenario yang lebih besar. Mereka sedang disiapkan untuk menyambut kehancuran yang total, yang diciptakan oleh orang yang mereka sebut sebagai mesin cuci rusak. Memasuki hari krusial, ketegangan di keluarga Chandra mencapai titik paling mencekik. Pak Hartono dan Arman telah gagal menjual tanah warisan tepat waktu karena proses administrasi yang rumit, dan di sisi lain, tenggat waktu untuk menalangi dana operasional yang kosong sudah di depan mata. Kepanikan tidak lagi berupa kemarahan, tetapi sudah berubah menjadi ketakutan yang mendalam terhadap kehancuran finansial total. Pagi itu, Pak Hartono menggelar rapat darurat di kantor Chandra Group. Wajahnya sangat tegang. Arman duduk di hadapannya dengan mata sembab karena kurang tidur. Mereka hanya memiliki sisa dana yang sangat minim di kas perusahaan, cukup untuk membayar listrik dan air selama 2 hari ke depan, tetapi tidak ada lagi untuk gaji karyawan atau pembayaran utang mendesak lainnya. Kita tidak punya pilihan lain, Arman, kata Pak Hartono dengan suara lirih. Kita harus mencari dana tunai hari ini juga. Kita harus menjual saham utama perusahaan secara terburu-buru, meskipun harganya anjlok. Lebih baik kita kehilangan sebagian daripada kehilangan segalanya. Mereka tahu bahwa menjual saham mayoritas secara tergesa-gesa akan merusak harga diri dan reputasi keluarga mereka selamanya. Namun, itu adalah upaya terakhir. Arman segera menghubungi beberapa broker langganan, mencoba menawarkan sebagian besar saham Chandra Group kepada investor besar manapun yang bersedia mengambil risiko. Tanpa sepengetahuan mereka, setiap gerakan mereka di pasar saham langsung diawasi oleh Phoenix Investment, yang kini dipimpin Safira. Reza segera melaporkan pergerakan Pak Hartono. Nyonya, Pak Hartono dan Arman mulai melepas saham mayoritas mereka di pasar. Mereka sangat putus asa. Saat ini harga saham mereka hanya tersisa 30% dari nilai puncaknya,
lapor Reza melalui panggilan terenkripsi. Safira tersenyum, duduk di kursi putar ruang kerjanya yang elegan. Waktu yang tepat, Reza. Siapkan dana. Kita akan masuk dan membeli semua saham itu melalui perusahaan perantara kita, Argon Capital. Pastikan pembelian ini dilakukan secara masif dan cepat, sehingga tidak ada investor lain yang sempat masuk dan mengambil celah ini. Hari ini, Chandra Group harus resmi jatuh ke tangan kita. Perintah Safira segera dieksekusi. Di pasar saham, pembelian masif dan agresif terhadap saham Chandra Group terjadi dalam hitungan menit. Pergerakan itu begitu cepat sehingga Pak Hartono dan Arman kebingungan. Arman, yang sedang bernegosiasi dengan seorang broker, tiba-tiba mendapatkan telepon darurat. Wajahnya berubah pucat pasi. Apa maksudmu dibeli oleh pihak lain? Siapa? Argon Capital. Itu? Kami belum setuju untuk menjual dengan harga secepat itu, teriak Arman ke telepon. Beberapa jam kemudian, kehancuran itu menjadi berita utama di portal-portal berita ekonomi. Berita itu tidak hanya mengabarkan kebangkrutan, tetapi juga pengambil alihan. Berita utama bisnis, guncangan pasar. Chandra Group resmi diambil alih oleh perusahaan holding misterius, Phoenix Investment, melalui anak perusahaan mereka, Argon Capital. Diduga masalah likuiditas internal jadi pemicu. Berita itu menyebar secepat kilat. Bu Chandra dan Gita yang sedang bersantai di rumah, tiba-tiba melihat berita itu di ponsel mereka. Mereka membaca nama, Phoenix Investment, dan Argon Capital. Mereka sama sekali tidak mengenal kedua nama itu. Bu Chandra menjatuhkan ponselnya ke lantai. Tidak mungkin. Ayahmu pasti salah. Perusahaan kita tidak mungkin dijual ke pihak asing, teriaknya histeris. Gita juga panik. Ia segera menelpon suaminya, yang juga bekerja di Chandra Group. Tetapi suaminya hanya bisa memberikan kabar yang sama. Posisi mereka di perusahaan telah dicopot, dan manajemen baru akan segera mengambil alih. Seluruh keluarga Chandra berkumpul di ruang tengah dengan wajah penuh keputusasaan, menunggu Arman dan Pak Hartono pulang dari kantor yang kini bukan lagi milik mereka. Ketika Arman dan Pak Hartono tiba, wajah mereka lesu, seolah baru saja kalah perang. Pak Hartono duduk di sofa, tubuhnya gemetar. Kita hancur, Chandra, bisik Pak Hartono. Semuanya sudah berakhir. Kita kehilangan perusahaan. Semuanya hilang. Bu Chandra menangis keras. Siapa mereka? Ya? Siapa? Phoenix Investment. Itu? Apakah mereka musuh lama kita? Aku tidak tahu, Chandra. Perusahaan itu sangat misterius. Mereka menyerang dari belakang, sangat senyap, dan mereka tahu persis kapan kita sedang lemah. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk merancang kehancuran kita. Mereka bukan sembarang orang, jawab Pak Hartono. Di tengah kepanikan dan tangisan itu, Bu Chandra tiba-tiba teringat akan satu-satunya orang yang tidak ada di sana. Safira. Safira, teriak Bu Chandra. Cepat, Arman. Telepon istrimu. Dia harus tahu ini. Dia harus mencari tahu siapa pemilik perusahaan ini. Mungkin saja teman sosialitanya ada yang tahu. Dia harus segera pulang dan menghadapi ini bersama kita. Arman, yang juga merasa bahwa ini adalah satu-satunya harapan untuk mendapatkan informasi atau setidaknya pinjaman pribadi, segera menghubungi Safira. Ia menelpon berkali-kali, tetapi Safira tidak menjawab. Akhirnya, setelah dering ke-10, telepon Safira terangkat. Suara Safira terdengar santai, seolah ia sedang menikmati waktu luangnya. Safira, tolong, sayang. Kami dalam bahaya besar. Perusahaan kita sudah jatuh ke tangan orang lain. Kita kehilangan segalanya. Ayahmu sedang sakit. Kami mohon, pulanglah sekarang. Kita harus bicara. Kau harus membantu kami mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Pinta Arman dengan suara yang dipenuhi air mata dan kepanikan. Di seberang telepon, Safira tersenyum sinis. Ia saat itu sedang duduk di sebuah ruangan kantor barunya, menandatangani surat-surat resmi pengambil alihan. Ia menatap keluar jendela, menikmati pemandangan kota. Safira membiarkan keheningan selama beberapa detik, membiarkan Arman dan keluarganya menunggu dengan cemas. Lalu, ia menjawab dengan suara dingin dan tegas,
mengulangi kata-kata yang ia jadikan alasan selama berminggu-minggu, kata-kata yang kini menusuk jantung kepanikan mereka. Maaf, aku sibuk. Hanya 3 kata. Safira mematikan telepon itu seketika, meninggalkan Arman, Bu Chandra, Gita, dan Pak Hartono dalam kehancuran dan keputusasaan yang total. Mereka kini benar-benar sendirian, tanpa tahu bahwa wanita yang mereka benci dan anggap tidak berguna itulah yang menjadi pemilik baru seluruh hidup mereka. Kepanikan itu telah mencapai klimaksnya. Kalimat singkat Safira, "Maaf aku sibuk," menghantam Arman dan seluruh keluarganya seperti gelombang kejut. Arman menatap ponselnya yang sudah mati, tidak percaya dengan penolakan dingin yang baru saja ia dengar. Di sekelilingnya, Bu Chandra, Gita, dan Pak Hartono menatapnya penuh harap dan kecemasan. Apa kata dia? Arman? Apa dia akan pulang? Apa dia punya info? Desak Bu Chandra, suaranya parau karena menangis. Arman menggelengkan kepala perlahan. Dia bilang dia sibuk. Dia tidak mau pulang. Dia tidak mau diganggu. Bu Chandra menjerit frustrasi. Dasar wanita tidak tahu diuntung. Setelah semua kemewahan yang ia nikmati, ini balasannya? Dia tega melihat suaminya dan ayah mertuanya hancur? Dia pasti senang melihat kita menderita. Gita ikut menimpali dengan penuh kebencian. Dia memang tidak punya hati, Bu. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri. Dia hanya seorang wanita bodoh yang hanya tahu bergaya dan tidak berguna. Ironisnya, saat mereka melontarkan makian dan sumpah serapah itu, mereka sama sekali tidak menyadari betapa benarnya kalimat Safira. Safira memang sangat sibuk. Ia sibuk meresmikan identitas barunya sebagai pengendali utama, Phoenix Investment, dan bersiap menghadapi keluarga Chandra, bukan sebagai istri atau menantu, tetapi sebagai atasan mereka yang baru. Di kantor, Phoenix Investment, Safira duduk di kursi kebesarannya. Ia baru saja menyelesaikan rapat dengan Reza dan tim legal. Semua proses akuisisi telah selesai. Chandra Group kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Reza menyerahkan sebuah folder tebal. "Nyonya, ini adalah surat pemberitahuan resmi untuk seluruh jajaran direksi lama, Chandra Group. Besok pagi, mereka wajib hadir di ruang rapat utama, Chandra Group, yang lama. Kita akan melakukan transisi dan perkenalan pemilik baru," jelas Reza. Safira mengambil surat itu dan menatapnya. Di antara nama-nama yang wajib hadir, terdapat nama Arman, Pak Hartono, Bu Chandra, dan Gita. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Pastikan ruang rapatnya sudah disiapkan dengan baik, Reza. Aku ingin mereka merasa nyaman, karena ini akan menjadi pertemuan yang sangat panjang," perintah Safira. Ia kemudian berdiri dan berjalan ke jendela, menatap gedung Chandra Group dari kejauhan. Sebuah gedung yang dulu menjadi lambang kesombongan keluarga suaminya, kini menjadi lambang kekuasaannya. Sementara itu, di rumah, keluarga Chandra menghabiskan malam dalam keputusasaan. Mereka mulai mengemas barang-barang berharga mereka, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, kehilangan rumah. Mereka menghabiskan waktu dengan saling menyalahkan dan terus-menerus memaki Safira. Bu Chandra bahkan mengeluarkan semua foto pernikahan Arman dan Safira dari figura, melemparnya ke lantai, menganggap pernikahan itu sebagai sumber petaka. Pagi harinya, sebuah kurir datang ke rumah Chandra, membawa amplop tebal. Itu adalah surat resmi dari Phoenix Investment. Pak Hartono dengan tangan gemetar membuka amplop itu. Isinya adalah panggilan wajib hadir untuk rapat direksi pagi itu juga, di kantor lama mereka, dengan agenda perkenalan pemilik baru. Meskipun mereka telah kehilangan perusahaan, Pak Hartono memutuskan untuk hadir demi menjaga harga diri dan mencoba bernegosiasi. Arman, Bu Chandra, dan Gita pun ikut, berharap bisa bertemu langsung dengan pemilik baru dan memohon belas kasihan. "Ingat, kita harus bersikap hormat. Kita harus bisa meyakinkan pemilik baru ini untuk mempertahankan posisi kita," pesan Pak Hartono dengan suara lemah kepada keluarganya di dalam mobil. "Kalau perlu, aku akan memohon sambil menangis." "Yah," kata Bu Chandra, yang kini sudah melupakan semua keangkuhan lamanya. Ketika mereka tiba di gedung Chandra Group, suasana sudah berubah. Pengamanan lebih ketat, dan nama perusahaan di lobi sudah ditutupi dengan stiker sementara yang bertuliskan PT Phoenix Group. Mereka disambut oleh beberapa staf baru yang tidak mereka kenal,
yang semuanya tampak formal dan dingin. Mereka diarahkan ke ruang rapat utama. Di sana sudah duduk beberapa eksekutif baru, serta Reza, asisten Safira, yang duduk dengan tatapan profesional dan tegas. Keluarga Chandra duduk di kursi yang terasa sangat tidak nyaman bagi mereka. Ruangan itu terasa asing, meskipun dulunya adalah tempat mereka berkuasa. Bu Chandra mencoba menyapa Reza dengan ramah. "Selamat pagi. Maaf, Tuan, bisakah kami tahu siapa pemilik perusahaan baru ini? Apakah dia bersedia menemui kami?" Reza hanya tersenyum tipis, melihat arlojinya. "Pemilik perusahaan akan segera hadir. Ia meminta Anda semua menunggu dengan sabar. Saya jamin, Anda semua pasti kenal baik dengannya." Kata-kata Reza membuat keluarga Chandra penasaran dan sedikit lega. Mereka berpikir, mungkin pemiliknya adalah rekan bisnis lama Pak Hartono, atau investor yang pernah ditolak Arman. Mungkin masih ada harapan. Tepat pukul 9 pagi, pintu ruang rapat terbuka. Semua mata tertuju ke arah pintu. Mereka menanti sosok konglomerat tua, atau investor asing yang selama ini mereka bayangkan. Namun, yang melangkah masuk, dengan aura kekuasaan yang luar biasa, mengenakan setelan bisnis hitam yang elegan dan mahal, adalah sosok yang paling tidak mereka duga, Safira. Bu Chandra, Gita, Arman, dan Pak Hartono menatap Safira dengan mata terbelalak lebar, wajah mereka memucat dalam hitungan detik. Napas Bu Chandra tercekat. Gita terdiam, tangannya gemetar. Arman berdiri, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Safira tidak lagi terlihat seperti sosialita pamer, tetapi seperti seorang ratu bisnis yang baru saja merebut tahtanya. Ia adalah manifestasi sempurna dari kekuasaan yang tak terduga. Langkah kaki Safira yang mantap di ruang rapat bergema, memecah keheningan yang mematikan. Reaksi keluarga Chandra di hadapannya adalah campuran antara kaget, terhina, dan ketakutan yang luar biasa. Bu Chandra, yang beberapa jam lalu bertekad untuk memohon belas kasihan pada pemilik baru, kini justru mematung, seolah seluruh darahnya ditarik keluar dari tubuhnya. Safira berjalan tanpa menoleh, langsung menuju kursi kepala meja rapat, kursi yang dulunya selalu diduduki oleh Pak Hartono. Ia duduk dengan tenang, menumpukan tangan di atas meja, tatapannya dingin dan menguasai. Reza berdiri di sampingnya, menunjukkan loyalitas yang mutlak kepada Safira. Arman adalah orang pertama yang bereaksi. Ia mencoba mendekati Safira, mencoba mencari jawaban. "Safira, apa-apaan ini? Kenapa kamu di sini? Apa kamu diutus oleh pemiliknya?" tanyanya, suaranya dipenuhi kebingungan dan harapan palsu bahwa istrinya hanyalah perwakilan sementara. Safira menatap Arman tanpa ekspresi. "Duduk, Arman," perintahnya, suaranya kini bukan suara seorang istri, melainkan suara seorang pemimpin tertinggi. "Di ruangan ini, aku bukan Safira istrimu. Aku adalah pimpinan perusahaan ini. Dan ya, aku diutus. Aku diutus oleh pemilik, Phoenix Investment, untuk mengambil alih aset yang kini menjadi milik kami." Bu Chandra akhirnya mendapatkan kembali suaranya, tetapi nada bicaranya sudah kehilangan semua keangkuhan. "Apa maksudmu, Safira? Jangan bercanda. Kamu bukan siapa-siapa di dunia bisnis. Kamu hanya wanita yang selalu jalan-jalan dan menghamburkan uang. Bagaimana mungkin kamu menjadi pemiliknya?" Safira tertawa kecil, tawa yang menusuk. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. "Bu Chandra, aku tahu kamu ingin mengatakan, mesin cuci rusak, lagi, kan? Silakan saja. Tapi ya, ini memang kenyataannya. Aku tidak diutus. Aku adalah pemilik tunggal, Phoenix Investment. Aku adalah pimpinan yang selama ini kalian cari." Pengakuan itu bagai ledakan. Pak Hartono, yang tadi hanya diam, kini bangkit dari kursinya. "Tidak mungkin. Siapa kamu sebenarnya, Safira? Selama ini kamu hanya bergaya. Perusahaanmu pasti perusahaan kecil, tidak mungkin kamu bisa mengakui sisi Chandra Group." Safira memberi isyarat kepada Reza. Reza meletakkan sebuah berkas besar di depan Pak Hartono. Itu adalah detail transaksi pengambil alihan, lengkap dengan tanda tangan Safira di bagian bawah. "Pak Hartono, Phoenix Investment, adalah perusahaan holding investasi global. Kami sudah memantau,
Chandra Group, sejak lama. Dan semua utang yang mendadak menuntut pelunasan, itu semua sudah di bawah kendali kami. Anda tidak bangkrut karena kesalahan manajemen, Anda bangkrut karena saya merencanakannya. Safira menatap Gita, yang kini duduk gemetar di samping ibunya. Gita, kamu benar. Aku memang sibuk. Aku sibuk menjalankan operasi senyap ini. Aku sibuk membeli utang, aku sibuk menanam rumor, dan aku sibuk menutup semua pintu pinjaman untuk ayah dan abangmu. Gita tidak bisa berkata-kata, wajahnya banjir air mata penyesalan. Ia baru menyadari betapa fatalnya hinaan yang ia lontarkan di acara arisan. Kalian menghinaku sebagai wanita yang tidak berguna. Kalian meremehkanku karena tidak bisa beranak. Aku menunjukkan pada kalian bahwa aku tidak melahirkan seorang pewaris, tetapi aku melahirkan sebuah kekuatan yang membuat kalian semua kehilangan tahta dan kekuasaan. Lanjut Safira, suaranya dipenuhi kemenangan yang dingin. Bu Chandra tersungkur ke belakang, menyandarkan tubuhnya di kursi. Ia kini melihat kilasan semua makian yang pernah ia lontarkan. Mesin cuci rusak. Hanya pandai bergaya. Kini, wanita yang ia anggap rendah itu duduk di tahtanya, mengendalikan seluruh nasib keluarga mereka. Penyesalan itu begitu pahit, mengubah keangkuhan Bu Chandra menjadi kehancuran total. Arman, di tengah rasa terkejutnya, akhirnya menyadari betapa kuatnya istrinya. Ia teringat semua penolakan Safira di telepon, alasan, maaf aku sibuk. Safira, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Tanya Arman, suaranya lemah. Safira menatap Arman lama. Aku memberimu kesempatan, Arman. Malam itu, setelah dihina, aku memberitahumu bahwa ini semua akan dimulai, tetapi kamu memilih untuk diam dan tunduk pada ibumu. Kamu tidak membela harga diriku di depan mereka, jadi aku harus membela diriku sendiri dengan caraku. Dan ingat, kamu juga ikut di antara mereka yang meremehkanku. Safira kemudian mengubah fokusnya, kembali ke peran profesionalnya. Sekarang, mari kita bicara bisnis, katanya, nadanya berubah profesional dan tidak memaafkan. Perusahaan ini telah diakuisisi, tetapi saya akan menawarkan beberapa posisi untuk Anda semua. Bu Chandra dan Gita langsung berharap mereka akan dikembalikan ke posisi semula. Pak Hartono, kata Safira, Anda akan menjadi konsultan perusahaan dengan gaji standar. Anda bertanggung jawab untuk menyerahkan semua data dan koneksi yang masih tersisa. Arman, lanjut Safira, Anda akan menjadi manajer operasional di anak perusahaan yang paling kecil, dengan pengawasan ketat dari tim saya. Anda harus membuktikan loyalitas dan kompetensi Anda. Lalu, giliran Bu Chandra dan Gita. Safira tersenyum sinis. Bu Chandra dan Gita, selamat. Kalian tetap dipekerjakan. Kalian akan menjadi customer service di lantai dasar. Tunjangan dan gaji kalian akan disesuaikan dengan posisi itu. Kalian harus membuktikan bahwa kalian berguna, tidak hanya di arisan, tetapi juga di pekerjaan yang nyata. Bu Chandra dan Gita benar-benar hancur. Dari ratu dan putri perusahaan, mereka kini turun kasta menjadi pelayan, di bawah kendali wanita yang mereka hina habis-habisan. Mereka tidak bisa membantah. Mereka telah kembali, tetapi dengan kepala tertunduk, tunduk pada kehendak Safira yang kini menjadi satu-satunya sumber penghasilan mereka. Janji, lihat saja kalian akan menyesal. Telah terwujud menjadi kekuasaan yang kejam. Setelah pengumuman posisi baru yang memalukan, Bu Chandra dan Gita benar-benar terpuruk. Mereka, yang dulunya adalah nyonya besar dan sosialita terkemuka, kini harus bekerja sebagai customer service di lantai dasar gedung yang dulunya milik mereka. Setiap hari, mereka harus menelan ludah melihat karyawan lain yang dulunya mereka pandang rendah, kini menjadi atasan langsung mereka. Penderitaan terbesar mereka adalah Safira, yang kini berstatus sebagai pimpinan tertinggi, sering berkeliling kantor, memastikan pekerjaan mereka dilakukan dengan sempurna dan tanpa celah. Sementara Bu Chandra dan Gita hidup dalam rasa malu yang mendalam, Arman berada dalam kondisi psikologis yang jauh lebih rumit. Ia bekerja di anak perusahaan kecil yang jauh dari kemewahan, dengan gaji yang sangat minim. Ia tidak hanya kehilangan kekuasaan, tetapi juga hampir kehilangan istrinya. Malam itu, di rumah mereka yang terasa semakin asing, Arman memberanikan diri menemui Safira yang sedang bekerja di kamar pribadinya. Arman duduk di sofa,
menunggu Safira selesai dengan panggilan video yang sangat penting. Setelah Safira menutup telepon, ia menatap Arman dengan pandangan lelah, namun tetap tegas. Ada apa, Arman? Jika ini tentang ibu dan Gita, aku sudah bilang, aku tidak akan mengubah keputusan, kata Safira langsung. Arman menggeleng. Bukan, Safira. Ini tentang kita. Tentang pernikahan kita. Aku tahu aku salah. Aku pasif dan pengecut di depan mereka. Tapi tolong, aku ingin tahu semuanya. Aku ingin tahu kenapa kamu melakukan ini. Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu sebagai pemilik Phoenix Investment selama ini? Safira menghela napas panjang. Ia menyadari bahwa Arman, di tengah kepanikannya, kini menunjukkan kejujuran yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Aku menyembunyikannya karena itu adalah keamananku, Arman. Kamu ingat, aku adalah putri tunggal dari seorang pengusaha yang sangat sukses di bidang properti. Ayahku, sebelum meninggal, sudah mempersiapkan semua asetku agar tidak tersentuh oleh pihak manapun, terutama oleh mereka yang hanya menginginkan kekayaan dan koneksi. Safira kemudian membongkar kebohongan terbesar yang selama ini ia mainkan. Aku tidak pernah, hanya bergaya, atau menghabiskan uangmu. Kekayaan yang kamu lihat, tas, perhiasan, perjalanan, itu semua adalah hasil dari pekerjaanku yang sebenarnya. Phoenix Investment adalah perusahaan yang aku dirikan dengan dana warisan dan koneksi ayahku, dan aku mengelolanya secara rahasia sejak 5 tahun lalu. Aku tahu jika aku mengungkapkan identitasku, keluargamu tidak akan pernah melihatku sebagai Safira, tetapi sebagai mesin uang yang bisa mereka peras. Arman tercengang. Ia selalu berpikir bahwa istrinya hanyalah seorang sosialita kaya yang diwarisi uang, bukan seorang CEO yang mendirikan dan mengelola perusahaan holding multinasional. Ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini karena ikut-ikutan meremehkan istrinya. Tapi kenapa? Kenapa kamu bilang kamu tidak bisa beranak? Kenapa kamu membiarkan mereka menghinamu dengan julukan mesin cuci rusak? Tanya Arman, suaranya dipenuhi rasa bersalah. Mata Safira meredup. Ini adalah bagian yang paling sulit. Aku berbohong. Arman, akunya pelan. Aku bisa hamil, tapi aku memilih untuk tidak melakukannya. Arman terkejut. Apa? Tapi kenapa? Kita sudah mencoba kemana-mana, kita sudah menghabiskan banyak uang untuk program bayi tabung. Tidak ada program bayi tabung, Arman. Semua itu adalah kebohongan yang kubuat untuk menenangkanmu dan juga sebagai tameng dari keluargamu, jelas Safira. Aku melihat bagaimana sifat ibumu dan Gita. Aku melihat bagaimana mereka sangat terobsesi dengan kekuasaan dan pewaris. Aku sadar, jika aku memberikan mereka seorang cucu atau keponakan, anak itu tidak akan menjadi milikku. Anak itu akan menjadi alat untuk mengikatku dan alat untuk mengontrol Chandra Group. Safira melanjutkan, suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Aku tidak ingin anakku tumbuh di lingkungan yang penuh kebencian dan keangkuhan seperti ini. Aku tidak ingin dia menjadi pion dalam permainan kekuasaan keluargamu. Saat Bu Chandra dan Gita menghinaku, aku semakin yakin. Aku tidak mandul atau rusak. Aku hanya sedang melindungi masa depan anakku yang belum lahir dan melindungi diriku sendiri. Pengakuan Safira membongkar semua kebohongan yang selama ini menyelimuti pernikahan mereka. Arman merasa lututnya lemas. Ia menyadari betapa Safira telah berkorban dengan menanggung semua hinaan itu sendirian, hanya untuk menjaga rahasia besar dan harga dirinya. Ia melihat Safira bukan lagi hanya sebagai istri, tetapi sebagai wanita yang memiliki kekuatan, strategi, dan prinsip yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Aku minta maaf, Safira, kata Arman, suaranya serak. Aku minta maaf karena aku tidak pernah melihatmu. Aku minta maaf karena aku membiarkan mereka menyakitimu. Aku minta maaf karena aku tidak pernah menjadi suami yang kamu butuhkan. Safira memandang Arman dengan tatapan penuh evaluasi. Penyesalanmu datang terlambat, Arman. Aku sudah membalas mereka dengan caraku. Dan kini, aku harus memutuskan apa yang akan kulakukan pada diriku, pada perusahaan, dan pada pernikahan ini. Malam itu, Arman tidur di sofa, memberikan ruang untuk Safira merenung. Safira telah membuka semua kartu dan membongkar kebohongan yang ia ciptakan sebagai perisai.
Ia telah memenangkan pertempuran melawan keluarga suaminya, tetapi pertempuran terbesar kini ada di dalam hatinya. Menentukan apakah suaminya, yang kini tunduk dan menyesal, masih layak mendapatkan tempat di sisi ratu bisnis yang baru lahir ini. Setelah pengakuan Safira yang membuka tabir kebohongan dan strategi yang ia rancang, suasana di dalam rumah terasa berbeda. Safira kini bukan lagi wanita yang tertekan, melainkan seorang wanita yang berdaulat atas dirinya sendiri dan kekuasaannya. Di kantor, Bu Chandra dan Gita menjalani hari-hari terburuk mereka. Sebagai customer service, mereka sering menerima keluhan yang rumit dan harus melayani pelanggan dengan senyum palsu, sebuah pekerjaan yang jauh di bawah standar hidup mereka. Mereka semakin membenci Safira, tetapi kebencian itu kini bercampur dengan rasa takut dan rasa tunduk, karena mereka tahu, Safira adalah satu-satunya yang mengendalikan gaji mereka. Suatu sore, Safira memanggil Bu Chandra, Gita, dan Pak Hartono ke ruangannya yang mewah di kantor pusat, Phoenix Group, nama baru dari Chandra Group. Mereka datang dengan kepala tertunduk, seperti terdakwa yang menunggu vonis. Bu Chandra, Gita, saya memanggil kalian ke sini bukan untuk menghina lagi, ujar Safira, suaranya tenang. Saya hanya ingin kalian melihat hasil dari penyesalan yang kalian rasakan. Selama ini, kalian mengukur harga diri seseorang dari apa yang bisa ia lahirkan. Sekarang, kalian harus tunduk pada apa yang saya ciptakan dengan pikiran dan tangan saya sendiri. Bu Chandra tidak lagi berani membantah. Kami tahu kami salah, Safira. Kami minta maaf atas semua yang sudah kami katakan. Kami hanya bisa menerima hukuman apapun yang kamu berikan, jawab Bu Chandra. Air mata mulai menggenangi matanya, bukan karena penderitaan fisik, tetapi karena kehancuran harga dirinya yang total. Gita juga ikut memohon. Mbak Safira, tolong berikan kami kesempatan lagi. Kami tidak akan pernah meremehkan Mbak lagi. Safira menatap mereka lurus. Kalian sudah mendapatkan kesempatan, dan kalian sia-siakan. Saya sudah menunjukkan pada kalian bahwa wanita yang kalian sebut, mesin cuci rusak, ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan seluruh mata pencaharian kalian. Kalian kini harus bekerja keras untuk membuktikan bahwa kalian berguna. Safira kemudian mengumumkan keputusan finalnya terkait nasib perusahaan. Ia memutuskan untuk sepenuhnya merombak Phoenix Group, mengganti seluruh manajemen lama yang memiliki mentalitas korup dan sombong. Pak Hartono ditawarkan posisi konsultan hingga masa pensiunnya tiba, sebuah posisi yang harus ia terima dengan rasa malu. Setelah urusan perusahaan selesai, Safira meminta Arman untuk tetap tinggal. Safira tahu, Arman adalah korban keangkuhan keluarganya, tetapi juga bersalah karena kepasifannya. Arman, aku sudah memutuskan. Perusahaan ini adalah milikku sepenuhnya. Aku tidak ingin ada konflik kepentingan atau bayangan kekuasaan lama. Aku akan memberimu dua pilihan, kata Safira. Pilihan pertama adalah perceraian. Safira menawarkan Arman sejumlah uang yang sangat besar, cukup untuk memulai hidup baru tanpa perlu bekerja di perusahaan siapapun, sebagai kompensasi atas semua yang telah ia lalui. Pilihan kedua adalah untuk tetap bersama, tetapi dengan satu syarat yang mutlak. Arman harus melepaskan semua gelar dan posisi di perusahaan, dan ia harus benar-benar memulai dari nol, membuktikan dirinya sebagai suami yang suportif, bukan hanya pewaris yang pasif. Arman, yang kini telah melihat kekuatan sejati istrinya dan menyadari betapa ia mencintai Safira, menolak pilihan pertama. Aku memilih pilihan kedua, Safira. Aku tidak butuh uangmu. Aku hanya ingin kamu kembali, bukan sebagai Ratu Phoenix Group, tetapi sebagai Safiraku. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi suami yang pantas untukmu. Safira melihat ketulusan di mata Arman. Ia melihat bahwa kehancuran finansial dan pembongkaran rahasia itu, akhirnya membuat Arman menjadi pria yang kuat dan bertanggung jawab. Safira memutuskan untuk memberikan kesempatan kedua, bukan kepada Arman sang manajer, tetapi kepada Arman sang suami yang baru lahir. Kehidupan keluarga Chandra pun berubah drastis. Bu Chandra dan Gita terpaksa menjalani rutinitas bekerja keras di bawah pengawasan ketat Safira, kehilangan semua kemewahan dan status sosial mereka. Setiap kali mereka merasa lelah dan ingin mengeluh, mereka teringat pada ancaman dingin Safira. Penyesalan mereka menjadi penderitaan seumur hidup. Mereka telah benar-benar dibuat bertekuk lutut oleh wanita yang mereka anggap tidak berdaya. Sementara itu, Safira dan Arman memulai babak baru.
Mereka pindah dari rumah besar yang penuh kenangan pahit itu ke sebuah penthouse baru yang tenang. Arman keluar dari dunia korporat dan mulai membangun usaha kecilnya sendiri, didukung penuh oleh Safira. Mereka menemukan kebahagiaan sejati, bukan dalam harta atau keturunan, tetapi dalam rasa saling menghormati dan pengakuan akan kekuatan sejati satu sama lain. Beberapa bulan kemudian, Safira dan Arman sedang menikmati sarapan di balkon penthouse mereka. Safira mengelus perutnya, tersenyum pada Arman. "Arman," kata Safira, "setelah semua kekacauan ini, setelah aku membuktikan pada mereka dan pada diriku sendiri, bahwa aku bisa menciptakan hal yang lebih besar dari sebuah dinasti, aku merasa sudah siap." "Siap untuk apa, Safira?" tanya Arman, bingung. Safira tersenyum penuh arti. "Siap untuk menjadi seorang ibu. Aku tidak lagi takut anak kita akan menjadi alat mereka. Karena sekarang, aku yang memegang kendali penuh. Tidak ada yang bisa menyentuh kita." Arman terkejut, air mata haru menggenangi matanya. Setelah semua drama dan pertarungan kekuasaan, Safira akhirnya memutuskan untuk mengandung, bukan karena tekanan keluarga, tetapi karena keinginannya sendiri yang murni, di bawah perlindungan kekuasaan yang telah ia ciptakan. Mesin cuci rusak itu tidak hanya berfungsi, tetapi juga telah melahirkan sebuah kerajaan, dan kini, ia siap melahirkan kehidupan di dalamnya. Di kantor, Phoenix Group, Bu Chandra dan Gita terus bekerja, menerima gaji dari wanita yang mereka hina. Mereka melihat foto Safira dan Arman di majalah bisnis, yang mengumumkan kehamilan Safira sekaligus kekuatan finansialnya yang tak tertandingi. Mereka menyadari, penyesalan adalah hukuman abadi, dan kemenangan sejati Safira bukan hanya pada uang, tetapi pada kemampuannya untuk mengendalikan nasib dan waktu, termasuk waktu untuk menjadi seorang ibu. Pesan moralnya, nilai dan kegunaan seseorang tidak diukur dari apa yang bisa dilahirkan oleh fisiknya, melainkan dari apa yang bisa diciptakan oleh pikiran dan ketekunannya.